Halo Wanjo Tulen, jumpa lagi dengan saya Windu Tulen ya. Kali ini saya berada di kawasan Masjid Mataram Kota Gede. Seperti apa di sini dan bagaimana cerita sejarahnya? Jangan lupa subscribe channel saya. Kali ini kita bersama teman lama lagi ya, ini dengan Mas Riko Harjo dari Tambanan. Dan ini kita udah di halaman Masjid Kota Gede ya. Kenapa apa nih ya? Oh, kita baca sejarahnya di sini aja. Oh no. Nah, ini ada papan petunjuknya juga ya. Ya kayak gini kira-kira mungkin nanti bisa dipelanin ya bacanya. Panjang banget soalnya. Nah, ini kita lihat. Kalau yang belakangnya seperti apa nanti nah, ya gitu tadi ya, cuma kita lihat dari luar dulu ya. Ini konco dolen, kita lihat dari sini dulu. Nah, ini tuh gapuranya, kita masuk ini dan kita tuh nggak langsung langsung masuk masjid, tapi ada apa ya, kalau yang ini clear atau bukan ya namanya, ada kayak gini pagernya, gini dulu belok. Ya kali ini kita udah sambil ngeyok dan mau tanya-tanya sejarah Masjid Kota Gede ya, secara umum aja ya ini. Dan tapi sebelumnya bisa perkenalkan dulu Pak. Ya, nama saya Bakiran. Pak Bakiran gitu ya, Ya. ya. Sebagai Jamaah. jamaah ya. Ya, Ya mungkin bisa diceritakan Pak mengenai tentang kompleks ini masjid. awalnya masjid. Ya. Ya, awalnya masjid kan sebelum ada masjid ini kan dulu cuman ada namanya Suro. Suro itu langgar kecil Ya. yang di belakang masjid itu
itu dulu waktu yang Panembahan itu menyebarkan agama Islam di bagian Pulau Jawa bagian selatan, karena itu kan Solo itu kan belum banyak jamaahnya. Ya sesudah jamaah itu semakin lama semakin banyak lantas Solo itu tidak bisa menampung, lantas itu membuat masjid itu. Nah, masjid itu yang mendirikan itu yang Pemanangan. Tadi yang Pemanangan itu orang tuanya Panembahan Senopati. Nah, sesudah itu lantas terus berdirikan masjid, tapi tahunnya enggak, kurang tahu itu. Oh, lihat di Ya, situ nggih. lantas itu terus dibangun Serambi. Nah, Serambi itu yang membangun itu Kanjeng Sultan Agung Mangkukusumo. Dan itu lantas dilanjutkan oleh PB 10 dari Solo, ya, itu membangun yang pinggiran. Pinggiran, oh pagar gitu. Bukan, Oh, bukan. ini apa namanya? Nama Sambil lantas Pringgitan. Oh, Pringgitan. Ya, itu sama jambannya itu. Jamban itu kolamnya. Oh, jagang. Nah, jagang. Nggih. Ya itu tahunnya itu yang di atas regol itu kan. Oh, Itu iya. tahun berapa ya? Itu kurang tahu saya. Itu kalau sejarahnya ya Pak, tapi kalau bangunannya sini ya Pak, kayak Ya. sekarang ini kan juga udah dari lama ya Pak ini. Iya. Ini nyebutnya apa Pak? Ini namanya Bangsal Pengapit Masjid. Ya. Ada dua atau dua ya. kanan kiri. Sini sama Sama itu. seberang sana nggih. Di antara itu. Seberang Itu ada dua bagian. Ya. Yang sana itu bagian dari Solo, yang sini Jogja. Sini Jogja gitu. Jogja. Ya. Terus kan ini kan komplek masjid sama komplek makam nggih Pak nggih. Iya. Kalau komplek makam itu saya kurang tahu. Kurang tahu. Maksudnya, Heeh. soalnya makam itu Yang mengelola di dalam. Oh, yang mengelola di dalam. Kalau masjid yang ngelola kan takmir. Oh, takmir ya. Lah sesudah masjid jadi itu kan lantas diisi sama tuh beduk. Beduk. Oh, iya. Beduk itu dulu dari Purworejo. Oh, dari Purworejo. Lah itu yang membawa sini itu namanya yang itu Piantun Putri, orang perempuan. Iya. Itu namanya Mbah Brintik. Mbah Brintik. Ya itu cuma digendong dari sana. Purworejo. Iya, digendong itu. Itu padahal beduknya besar. Iya, besar. Kan beduknya ada 3, yang satu di Purworejo, yang satu di Jogja, yang satu di Demak. Kalau yang di Demak itu pucuknya. Pucuknya. Ya di sini tengahnya, kalau yang di Purworejo itu bongkotnya itu. Pak Purworejo di mana Pak? Purworejo ya di Masjid Agung. Oh, di Masjid Purworejo. Agung. Iya. Oh, Masjid iya. Agung Purworejo. Masjid Agung. Ya. Itu juga masih keturunan masih keraton itu. Masih keraton. Iya. Ini, Pak, terakhir ya Pak ya kan ini juga sebagai tempat ibadah kan juga sebagai tempat wisata religi kan ya Iya. Pak ya. Harapan kedepannya gimana Pak untuk tempat ini gitu? Ya harapan kedepannya itu besok kalau sudah itu dibuka corona itu sudah habis ya kemungkinan ada kemajuan rame. Dan sini kan banyak sapi-sapi itu banyak kalau tiap hari itu. Dan untuk foto-foto Oh, foto, iya. ya itu kan banyak. Tiap harinya itu dari mahasiswa, dari UIN, dari UGM itu kan sami datang ke sini untuk istilahnya itu untuk melihat bangunan-bangunan kuna itu. Terus yang kalau dari UGM itu. Tapi kalau dari UIN itu cuman untuk kegiatan ya di sini ya pengajian juga untuk itu foto-foto untuk peninggalan sejarah itu cuman itu. Nggih. Ya udah, terima kasih nggih Pak nggih. Ya mau. Ya ini kita coba lihat bagian dalamnya Masjid Kota Gede.
Ini di bagian serambi. Lantainya asli mriki nggih, Pak? Bawah kentongan. Oh iya iya. Ini dia lantai yang asli ya. Kayak gini, cuma nggak begitu jelas ya ini di video saya. Pecah ya, peribatan kentongan ini. Oh nggih. Ini batu putih kan. Asli niku nggih. Heeh. Bagaimana ya pijat-pijat kaki itu tuh. Terus lumayan pegel ini. Nah, ini kentongannya nggih asli saking awal napa? Asli nih. Asli nggih niki. Kentongan jeduk nggih. Ini ngalir ngembangannya apa? Langsung Oh nggih. Yang dilihatin tapi ini sehabis gempa nggih. heeh, habis gempa. Gede nggih Pak? Saya kan batasan ini tak Oh, rati gede gede niki. Sekilanan nanti ya. Niki ini saking Palembang, Sultan Palembang. Hadiah saking Sultan Palembang. Niki nggih. Hadiah dari Sultan Palembang ya. Heeh, hadiah Sultan Palembang. Yang unik tuh ini ya. Ini apa Pak? Sana soalnya ditutup Apa jenenge? Hiasan apa iki kok? Hiasan apa jenenge? Stilis. Iki loh. Itu dua versi Mas. Dua versi. Dua versi. Antara anjing sama apa sih? Apa ana istilah yang jadi jenenge? Apa ya Klawi? Lupa. Ada istilahnya. Ini istilahnya ada yang bilang ini adalah anjing karena pengikutnya lebih suka cerita ini. Nggih. Tapi ini asli dari awal nggih. Dari awal. Tahun ini. Ini dari peninggalan Senopati. Oh kan, berarti ya. Ini yang mungkin buat meninggal. Sehingga itu sehingga. Dan ini bagian mihrabnya ya ini. Mihrab mimbar kalau pas Jumatan masih di sini ya. Pakai. Masih naik ke atas itu. Tapi yang berani yang enggak berani yang enggak. Nah, kalau bagian ini tuh pawestren ya. Pawestran. Fungsinya untuk Kalau sekarang sebenarnya fungsinya harus buat putri. buat putri kalau awalnya. Awalnya dulu pernah dulu loh saat zaman dulu masih kerajaan ini buat naruh jenayah dan seumpama dari Solo istirahat di sini, habis dari sini bawa ke Imogiri. Khusus yang Solo berarti atau Karena kalau Jogja kan dekat. oh kalau Jogja langsung kalau Solo ke sini dulu. Ke sini dulu ya zaman dulu Terus ke Imogiri. ke Imogiri. Ya, ini ternyata kalau diperhatikan ya. Ini kita nama usok ini namanya. Ini apa? Keunikannya apa? Soko gandul. Soko gandul. Soko gandul ya. Karena itu tuh nggak numpang tapi gandul ya posisinya yang ini. Kan kelihatan itu nggak numpang yang itu. Seret. Nah itu. Masih asli. Tapi yang dalam sudah rasinan, yang atas kan sudah rasinan. Ini yang asli ya ini. Kotak apa atas kotak. Kotak. Oh ininya kotak. Pakunya kotak. Pakunya itu kotak yang ini.
Terus engselnya itu panjang, Panjang. dan model kuncinya pakai kayu di resep kayak apa biasanya. Bekasnya enten lah, saya diganti. Enten. Misalnya ini. Oh, kalau keterian ketalet nggih pon mantan. Mulai nggak. Ya ini tadi ya, sehabis kita keliling komplek Masjid Kota Gede sambil tadi wawancara, dan kira-kira itu tadi sejarahnya ya di masjid. Dan ini ada sama teman-teman, ada Mas Riko dan Mas Rohmat ya. Oke ya udah, kira-kira seperti itu tadi vlog saya. Dan seperti biasa saya minta tulan-tulan, tetap semua tulan-tulan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.